Ini rumah kosong teman-teman tuh. Rumah nggak dihuni dan banyak sekali apel. Tuh apelnya tuh. Gembel apelnya. Apel di Norwegia itu masih hijau. Tuh masih kecil-kecil ya. Nah, hari ini kita bersepeda ria ke hutan dan juga kita mau ke ladang kanola yang terbentang luas dan indah. Jadi, di vlog hari ini kita mau ngecek buah liar di hutan, teman-teman. Sudah banyak dari teman-teman yang tanya tentang panen liar. Nah, di Norway musim panennya itu agak lambat dari negara-negara yang letaknya berdekatan dengan Maroko atau Turki. Karena negara Norway itu udaranya dinginnya lebih panjang, teman-teman, karena letaknya di kutub utara. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua dimanapun berada sudah meluangkan waktunya menonton vlog yang aku bikin. Semoga vlognya bermanfaat dan juga menghibur. Enjoy! Airnya nggak dingin. Itu ada helikopter ambulan. Soalnya warnanya kuning. Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali dan sekarang kita berada di pinggir danau. Di belakangnya aku ini danau sampai ke sana. Tapi ini danau punya orang di sana, kursi itu seperti punya pribadi gitu. Nah, hari ini itu kita ngikut suami tercinta. Hari ini hari Minggu, jadi itu kalau hari Minggu itu suami aku itu sukanya itu ke hutan, naik sepeda, jalan kaki gitu teman-teman. Jadi itu hari ini aku ngikut kemana-mana, ngikut dari jalan besar, jalan kecil, jalannya sampai nggak bisa dilewati karena sepeda aku itu nggak bagus kalau apa itu namanya jalannya batu-batunya besar. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman semua di sana? Semoga hari ini dan hari-hari kedepannya bahagia, sehat selalu bersama keluarga tercinta dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. View-nya cakep banget, tenang, adem. Di musim panas tahun ini, blueberry di hutan itu sepertinya nggak banyak teman-teman. Kita sudah di tempat sana, di hutan sini, tapi aku nggak tahu persis. Minggu lalu kita ke hutan dan kita ketemu itu tanaman buah cloud liar dan itu nggak ada bunganya teman-teman. Sekarang sudah Juli dan nggak ada bunganya, nggak tahu itu ada buahnya atau tidak nantinya. Sekarang buah stroberinya itu masih hijau teman-teman. Nanti kalau warnanya sudah biru gelap baru bisa manen. Mungkin kita bisa metik buah blueberry-nya itu awal bulan depan atau akhir bulan ini. Nanti kita cek lagi ya.
Nah, vlog kali ini aku juga akan sekalian bercerita tentang behel di Norwegia. Ini pengalaman anakku ya. Anakku itu pakai behel dari awal tahun 2019 teman-teman, yang pertama-tama pakai behel di sebelah bawah, terus tahun kemudian di sebelah atas, dan menjelang musim semi tahun ini behelnya sudah dilepas. Halo kambing, tunggu. Kambing, tunggu. Malah lari dia. Halo kambing. Ini kalungnya gede-gede semua. Kamu baru potong rambut ya? Itu rambutmu kok tipis-tipis? Semua itu bulunya dipotong. Ayo kenalan. Wih, kurang ajar. Kirain ular. Nggak taunya tali. Di Norwegia itu nggak ada ular. Itu kambing kalau musim panas itu nggak pulang ke rumah. Dibiarin gitu saja. Dan ini kalungnya itu ada nomornya tuh. Loh, kok malah tangannya mau dimakan? Ini. Kok malah pada lari? Piye toh? Ora gelem mlebu YouTube toh. Banyak tai kambing. Nah, di Norwegia itu banyak sekali. Ini seperti ini nih. Seperti sayuran paku, tapi bukan sayuran paku itu. Jadi itu kambingnya itu keluyuran teman-teman, kesana kemari. Nah, Aldo pakai gigi kawat ini bukan kemauannya Aldo teman-teman, juga bukan kami yang nyuruh, tapi ini dokter rekomendasi ke anaknya. Karena giginya Aldo itu ada yang keluar dari barisan, jadi pakai behel ini tidak wajib teman-teman. Tapi rata-rata anak di Norway itu kalau sudah dapat aba-aba dari dokter gitu ya, semua pada pakai. Tapi tergantung anak dan orang tuanya juga. Nah, gigiku itu ada yang miring teman-teman. Tapi waktu aku kecil itu aku nggak kenal namanya gigi kawat ataupun behel, dan juga nggak pernah mendengar. Waktu Aldo SD, dokter giginya itu nyuruh kami untuk membawa Aldo ke rumah sakit di ibu kota untuk mencabut gigi bayinya. Karena gigi bayinya itu ditunggu-tunggu nggak keluar-keluar. Terus kami ke sana ke rumah sakit besar karena rumah sakit di kota kami itu kecil. Selanjutnya Aldo dibius seperti dioperasi gitu. Aku melihat Aldo dikerumunin dokter dan suster itu bener-bener nggak kuat, brebes milih. Nah, setelah selesai mencabut gigi bayinya, kita di ruangan dan itu Aldo belum bangun teman-teman. Bangun-bangun mulutnya itu penuh dengan darah. Aku jadi lemes, meriang, merinding. Tubuhku itu bergemetar. Aku merasa sakit sendiri. Padahal Aldo itu nggak nangis dan dia bilang nggak sakit. Jadi beberapa hari kemudian Aldo itu makannya cuman bubur yang lembut-lembut gitu. Dan waktu mencabut gigi bayinya Aldo itu kita nggak dipungut biaya teman-teman. Itu Aldo dapat seperti diploma gitu. Dan waktu pertama masang behel pasti giginya sakit. Jika setelah masang gigi terus anak merasa sakit atau nggak nyaman, kita bisa bawa anak ke dokter lagi periksa. Nah, biaya behelnya Aldo itu kami tidak bayar sekaligus gitu teman-teman, tidak kontan, tapi kita bayarnya berangsur. Kita bisa bayar bulanan atau 2 bulanan atau bayar cash sekaligus, tergantung orang tuanya ya. Biaya masang behelnya itu sebulannya kalau dirupiahin itu 1.200.000. Kalau kita total selama Aldo pakai gigi kawat itu, kalau dirupiahin itu menjadi 35 juta. Akhirnya kami lega teman-teman karena kami sudah nggak ada tanggungan, nggak ada biaya pengeluaran untuk dokter gigi. Dulu sebenarnya aku nggak setuju teman-teman Aldo pakai behel karena tidak wajib, tapi papa dan mbah bulenya itu menyarankan dan beliau bilang wajib gitu. Jadi aku nurut saja.
Yuk teman-teman, kita lihat tanaman sayuran dulu ya. Tanamannya seger-seger. Ini dia tuh. Ini tanaman sayuran kacang teman-teman. Kacang yang tahun lalu kita panen. Tuh, sampai ke sana. Berhektar-hektar sampai ke sana itu. Hari ini kita mau melihat tanaman di depannya kita ini. Dari sana ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, dan ke sana semua tanamannya menguning. Nah, biaya kawat untuk giginya itu 1 paket teman-teman. Jadi kalau yang bulat-bulat dikawati giginya itu lepas, kita bisa datang terus diganti. Terus kalau ada apa-apa di gigi atau di kawatnya, kita bisa datang kapan saja. Kita telepon, terus bikin janji, terus kita datang. Jadi itu nggak ada biaya tambahan dan kita bisa datang kapan saja. Di mana-mana lebah. Itu burungnya nyanyi-nyanyi. Nah, di Norway setiap 6 bulan sekali itu anak-anak wajib cek gigi teman-teman. Jadi ortunya dapat email atau SMS atau telepon untuk membawa anaknya ke dokter gigi. Dan ini tanpa dipungut biaya alias gratis sampai anaknya itu umur 18 tahun. Dan dokter gigi tahunan dan juga dokter gigi behel ini berbeda teman-teman. Tempatnya juga beda. Awal di Norwegia aku itu tidak ada kepikiran tanya ahli gigi untuk Aldo. Tapi awal 6 bulan kami di Norwegia, kami dapat surat dari ahli gigi untuk bawa anaknya ke dokter gigi untuk check up. Jadi giginya Aldo itu yang merawat itu bukan orang tuanya harus ngecek gini-gini enggak, tapi itu dokter giginya. Selama aku di Norwegia, jadi ini berdasarkan pengalaman aku ya, dokter gigi atau spesialis gigi itu tidak pernah lupa atau telat manggil Aldo untuk datang check up. Jadi kita sudah dikasih jadwal hari dan jamnya, kita tinggal datang gitu. Kalau kami nggak dapat panggilan dari dokter spesialis gigi, pasti aku lupa untuk bawa Aldo check up gigi teman-teman, karena nggak ada rasa sakit. Dan dulu waktu Aldo masih kecil juga pernah berpengalaman ke dokter. Ini dokter bedah teman-teman, karena telapak kakinya itu kemasukan kayu kering. Dan waktu itu perasaan aku waktu di dalam ruangan itu sudah campur aduk. Nah waktu itu dokternya itu orang Korea, baik, lucu. Jadi itu Aldo itu senang, tidak takut sama sekali. Dan sampai sekarang Aldo itu masih ingat dengan dokter, namanya juga kelucuan juga, padahal cuma sekali ketemu. Jadi waktu kakinya Aldo kemasukan kayu itu, kita tur ke hutan. Terus Aldo bilang kakinya sakit, kirain itu kecapean. Kita jalan lagi dan dia bilang tambah sakit. Enggak taunya kecocok kayu. Waktu itu pakai sepatu teman-teman, tapi sepatunya dilepas karena waktu itu musim panas. Nah waktu itu sesampainya kita di rumah sakit, Aldo dibius, tapi yang dibius itu cuma kakinya saja. Jadi dia bisa melihat dokternya belah kakinya, ngambil kayu itu dan belahnya pakai pisau kecil. Waktu itu aku juga gemetar teman-teman. Padahal itu aku sudah tahan teman-teman, tapi itu nggak tahan. Dan waktu itu kita juga nggak dipungut biaya alias gratis.
Coba ya.